Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada halaman 271, perhatikan baik-baik. Qauluhu Fadrit tafruqah. Nah, maka ketahuilah yang dikenal dengan at-tafriqah. I'lamha, ketahuilah. Wafhamha, pahamilah. At-tafriqah atau at-tafruqah tapi ma'rufnya tafriqah ya. At-tafriqah baina uqudi al-mu'awwadat wa uqudi at-tabarru'at wa tawsiqat. Maksudnya apa? Maksudnya ketahuilah, pahamilah perbedaan antara akad atau transaksi mu'awadat imbal balik dan transaksi tabarru'at sumbangan kemarin tanpa imbal balik, wa tawsiqat dan transaksi kepercayaan. Wa tafriqah hiya anna 'uquda al-mu'awwadat mabnaha 'ala al-musyahah wal mutalabah bil haqqi kamilan. Penting ini perbedaannya. Istilah yang dikenal dengan at-tafriqah adalah apa? Transaksi atau akad mu'awwadat, akad imbal balik itu dibangun di atas musyahah. Musyahah itu sempit, pelit. Paham ya? Pelit, sempit, berat untuk memberikan. Wal mutalabah, saling meminta, bil haqqi, meminta haknya kamilan secara sempurna. Ya enggak? Transaksi akad mu'awadat. Paham ya? Transaksi akad mu'awadat itu transaksi yang apa? Yang mau tidak mau harus kedua belah pihak merasakan dan mendapatkan manfaatnya. Kalau belum, tidak bisa. Seperti transaksi jual beli kan mu'awadat. Orang jual ada barangnya, orang beli pakai uang, ya enggak? Kalau seandainya dia beli tanpa uang, taruhlah dia anak beli tapi enggak dibayar, berat enggak ngasihkan barangnya? Berat, musyahah. Wal mutalabah, pasti dia minta uangnya mana? Paham ya? Itu namanya transaksi mu'awadat. Paham maksudnya? Jadi dia enggak mungkin ngasih itu tanpa minta gaji, tanpa minta imbal balik. Paham belum? Contoh yang lain, memperkerjakan orang, menjadikan orang menjadi karyawannya kerja. Itu berarti di balik itu ada imbal balik atau tidak? Ada. Orang jadi karyawan untuk kerja. Imbal baliknya apa? Gaji. Mungkin enggak dia minta gaji tapi enggak kerja? Mungkin enggak? Enggak mungkin gitu loh. Dan pasti pelit, berat untuk ngasih gaji kalau dia enggak kerja, kalau enggak dia enggak kerja. Kerja dulu baru ada gajinya. Paham maksudnya? Ini namanya mu'awadat. Beda sama tabarru'at. Kalau tabarru'at itu kan sumbangan, cuma antum dikasih sumbangan alhamdulillah, enggak dikasih rugi enggak antum? Enggak rugi itu loh, enggak ngeluarkan modal. Paham belum? Tapi kalau transaksi jual beli kan rugi, ngeluarkan modal. Sudah bayar 50 juta, barangnya enggak ada, rugi enggak? Rugi gitu loh. Paham maksudnya? Itu bedanya. Kata beliau, bi khilafi 'uqudu at-tabarru'at wat tawsiqat. Berbeda halnya dengan transaksi tabarru'at sumbangan dan juga sesuatu yang menjadikan kepercayaan, barang kepercayaan seperti pergadaian dan semisalnya. Walihada qala la anzi in hasalat wa maghnamun wa in tafat fa laysa fiha maghramun. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau seandainya dia mendapatkan maka dia untung, kalaupun tidak mendapatkan dia tidak rugi. Sekarang orang ngasih sumbangan, antum kalau dapat untung enggak antum? Untung, tapi kalau antum enggak dapat rugi enggak? Enggak rugi, enggak ngeluarkan modal. Rugi dari mana coba? Paham belum? Pergadaian juga sama. Pergadaian itu kalau misalkan taruhlah antum, barakallahu fikum, orang menggadaikan rumah, rumahnya kosong, enggak ada apa-apa di dalamnya. Tapi kan rumahnya ada nilainya. Paham ya? Antum jual senilai dengan uang yang dipinjam untuk apa? Yang dia menggadaikan rumah tadi itu. Ketika jual, ya antum biasa-biasa aja karena yang penting uang antum balik. Tapi ternyata ketika dia mengatakan aku gadaikan rumah dan seisinya, paham ya? Barakallahu fikum, ternyata senilai 100 juta tadi itu kemudian apa? Di dalamnya masih ada barang-barangnya atau yang semisalnya. Barakallahu fikum, kalau transaksinya itu rumah seisinya, dia untung karena dapat isi dalam rumah juga. Paham belum? Kalaupun enggak dapat ya enggak rugi gitu loh. Intinya kan uangnya balik. Kita lihat di sini. Qalu la andi
Naam, al-musyar ilaihi al-qarib, yang diisyaratkan di sini jarak dekat, yang diisyaratkan di sini jarak dekat. Wa minal qawaid al-muqarrarah, dan termasuk kaidah yang telah ditetapkan, anna ad-dhamira awil isyarata ya'udan ila aqrab madhkur. Masyaallah. Dalam ilmu nahwu ini termasuk kaidah yang sudah ditetapkan bahwasannya dhamir kata ganti itu atau isim isyarah kedua-duanya akan kembali kepada sesuatu yang disebutkan yang paling dekat. Jadi kalau dhamir kembali yang paling dekat dulu. Dicek dulu, kalau ada, kalau enggak ada berarti baru menjauh. Isim isyarah juga situ. Fa yakunu muraduhu bi qawlihi dhi, maka yang diinginkan dengan ucapan beliau dhi maksudnya adalah apa? Uqudu at-tabarru'at wa tawfiqah. Itu transaksi atau akad tabarru'at, yaitu sumbangan, dan juga transaksi akad barakallahu fikum kepercayaan tadi itu. Fa uqudu tabarru'at in hasalat wa maghnam. Maka akad atau transaksi tabarru'at, transaksi sumbangan, nah kalau dia mendapatkan maka dia untung. Antum dapat sumbangan cuma-cuma tanpa syarat, untung enggak Husain? Untung, enggak ngapa-ngapain, enggak keluar modal, tiba-tiba ada yang ngasih 30 juta sumbangan. Untung kan? Tapi kalau enggak dapat rugi enggak, Bang? Enggak rugi juga enggak keluar modal. Nah, barakallahu fikum, tidak rugi juga karena tidak mengeluarkan modal. Jadi enggak ada yang dirugikan situ ya. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, wa illam tahsul falaysa fiha maghram. Kalaupun seandainya dia enggak dapat, maka dia tidak rugi juga. Walidzalika yusamah fiha bil jahl. Yusamah fiha bil jahl. Oleh karena itu diperbolehkan untuk transaksi seperti ini walaupun enggak diketahui bentuknya atau wujudnya. Paham ya? Aku hadiahkan budakku yang lari itu buat kamu. Keluar modal, dia yang dikasih hadiah keluar modal enggak? Yang dikasih hadiah keluar modal enggak? Enggak keluar kan? Aku hadiahkan budakku yang lari itu untuk apa? Untuk kamu. Ternyata dia kejar, ketangkap, dia jual laku 8 juta. Untung enggak dia? Untung. Dia ngejar ternyata enggak dapat apa-apa taruhlah. Paham ya? Nah, atau dicari-cari enggak ketemu juga budaknya. Dia enggak rugi kalau enggak keluarkan modal. Apa maksudnya? Seperti itu maksudnya. Kita lihat sini, jadi walaupun barangnya enggak diketahui boleh kalau seperti ini. Nah, wa kadzalika al-qudu at-tawsiqah li'anna al-haqqa baqin. Seperti itu pula transaksi atau akad tausiqah. Sesuatu kepercayaan atau sesuatu yang dijadikan jaminan. Li'anal haqqa baqin, karena haknya masih ada. Intinya orang kan kalau mengadakan jaminan, ana minjem 10 juta. Jaminannya apa? Jaminannya barakallahu jam tangan ini. Jam tangannya terbuat dari emas misalkan. Oh, ini orang awam ya. Terbuat dari emas jam tangannya, atau perempuan pun boleh juga, terbuat dari emas. Seharga 10 juta misalkan. Nah, ternyata pas suatu ketika emasnya itu dijual cuma laku 8 juta. Dia belum bisa mengembalikan 10 juta tadi itu. Masih sisa enggak utangnya ke orang yang minjamin uang 10 juta? Masih 2 juta nih itu. Paham belum? Jadi intinya seperti haknya masih ada gitu loh. Walaupun jaminannya itu sudah dijual, tapi karena enggak mencukupi hutang yang dia pinjam tadi itu, tetap apa? Hak dia, orang yang minjamkan 10 juta tapi masih 2 juta di situ. Tetap dia harus mengembalikan, orang yang minjam tadi mengembalikan 2 juta sisanya. Kita lihat sini. Kata beliau, fa in hasalat tawsiqah fa hadza ziyadatu fadlin wa in lam tahsul lam yadurhu syai'. Kalau seandainya dia mendapatkan barang gadaian tadi itu berarti tambahan keutamaan, tambahan lah gitu ya. Tapi kalau tidak mendapatkan maka tidak membahayakan sedikit pun. Intinya kan dia membalikkan. Dia menggadaikan apa? Menggadaikan motornya, taruhlah motor beat pop. Motor beat pop terus ya enggak masalah. Motor beat pop digadaikan. Nah, dengan mengambil apa? Dengan mengambil 10 juta. Belum kepada si A. Suatu ketika si A sudah ngasih tahu bahwasanya nanti ini dibayar dalam waktu berapa? 2 tahun. 10 juta. Sampai tempo 2 tahun, ternyata apa? Ternyata si B yang minjam datang. Ini tak lunasi semua nih. 10 juta. Motornya mana? Dibalikkan motornya. Ya enggak boleh diambil sama si orang yang memberikan pinjaman, enggak boleh diambil. Karena apa? Karena sudah ditunaikan haknya. Paham belum? Kalau ternyata motornya dijual kok enggak laku dalam tempo 2 tahun tadi, kan dia belum bayar 10 juta. Tetap haknya masih ada orang yang minjamkan uang tadi itu. Tetap yang bagaimana si B caranya bayar 10 juta. Paham maksudnya? Seperti itu. Itu transaksi yang perlu diperhatikan. Wa hadha huwal farqu alladhi talaba an-nadhim mulahadatah biqaulihi fadrid tafruqah.
Inilah perbedaan yang diminta oleh pemilik pantun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena matan dan pantunnya milik beliau. Nah, untuk orang perhatian terhadapnya itu dengan ucapannya fadrit tafriqah, itu ketahuilah perbedaannya. Wa fi hadza isyaratun ila misli hadhil uqud allati yakunu fiha al-amr da'iran bainal ghanam, nam bainal ghanim was salamah kharijah 'anil maisir li'anna al-maisira 'aqdun da'irun bainal gharim wal ghanim. Artinya apa? Ini memberikan isyarat kepada seperti transaksi dan akad seperti inilah yang di dalamnya perkaranya itu berputar antara untung dan selamat keluar dari perjudian. Paham ya? Seperti itu, untung dan selamat keluar dari perjudian. Kenapa? Dikarenakan perjudian itu ada transaksi akad yang berputar pada apa? Antara untung dan rugi. Antara untung dan rugi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahu musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini, mas'alatun, permasalahan baru. Ma hukmu man wahaba syai'an li maslahatin yuriduha min al-mawhub lah. Perhatikan baik-baik ini. Ma hukmu man wahaba syai'an li maslahatin yuriduha min al-mawhub lah, thumma fatat maslahatuhu fanadima wa arada an yarji' fil hibah. Ini penting ini. Jadi gini, si A sama si B. Si B itu karena butuh bantuan sama si A, ngasih hadiah itu loh. Wah, ini si A ini orangnya dalam masalah komputer pandai, dia paham, tapi dia kayaknya nggak mau bantu kalau nggak dikasih hadiah. Si B ngasih hadiah demi masalah hadiah, biar nanti dia si A mau bantu ke si B. Paham belum? Kasihlah hadiah. Hadiahnya apa? Ya karena dia pedagang emas, dikasih 5 gram sama dia. Nih, hadiah buat antum ya si A 5 gram. Tapi nanti tolong komputer anak di rumah diperbaiki ya. Nah, ngomong gitu. Kata si A, ya nanti tak perbaiki insyaallah katanya. Paham ya? Ternyata sama si A enggak diperbaiki, enggak mau si A. Hadiah diserahkan. Hadiah diserahkan untuk apa? Untuk mengambil maslahah kepentingan si B tadi itu, agar komputernya diperbaiki. Ternyata si A ingkar janji, enggak mau dia. Hadiahnya masih kemana hadiahnya? Sudah terima sama si A belum? Sudah kan? Sudah. Si B marah, ini kurang ajar, udah kasih hadiah kok enggak mau memperbaiki juga ya. Tak ambil aja hadiahnya. Nah, boleh enggak mengambil hadiah itu loh? Paham belum? Hadiah mau dibalikkan lagi, mau diambil lagi boleh enggak? Sudah dihadiahkan. Paham belum? Paham maksud ini, Bang? Nah, itu permasalahannya. Kan ada hadisnya. Kalau orang ngasih hadiah diambil kembali bagaikan anjing yang menjilat apa? Muntahannya. Mahum salah? Mahum salah ini? Mahum, Bang? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Al-ijabah jawabannya. Nah, jawabannya barakallahu fikum. Al-ijabah. Nah, jawabannya apa? Hada yahsul, ini terjadi. Kama law wahabat al-mar'atu syai'an li zawjiha, seperti seorang wanita, seorang istri menghadiahkan sesuatu pada suaminya, biar suaminya senang atau cinta misalkan. Hatta la yatazawwad 'alaiha. Paham ini? Dengan tujuan istri itu ngasih hadiah apa? Ngasih hadiah kepada suaminya agar apa? Barakallahu fikum. Agar dia tidak menikahi kecuali hanya kepada dia. Paham belum? Seorang wanita ngasih hadiah, barakallahu fikum, kepada suaminya agar dia itu tidak menikah lagi kecuali hanya sama dia, enggak boleh ta'addud lah istilahnya gitu ya. Enggak boleh nambah lagi gitu loh ya. Fatabdul lahu malan bi niyatin alla yatazawwad 'alaiha. Maka perempuan tadi mencurahkan hartanya banyak sampai miliaran la tarolah. Jutaan itu kasihkan semuanya agar apa? Agar suami itu enggak nikah lagi. Fa idza tazawwaja fa innahu yajibu 'alaihi an yarud 'alaiha ma akhad. Kemudian apabila suami ternyata nikah lagi, maka wajib dia untuk mengembalikan apa yang diambil. Paham ya? Li'annana na'lam annaha innama wahabathu li gharadin lam yatahaqqaq. Kenapa kalau demikian? Dikarenakan kita tahu bahwasannya perempuan tadi memberikan hadiah itu karena tujuan yang belum terwujudkan. Paham ya? Tujuan yang belum terwujudkan. Kan pengennya apa pengennya? Pengennya suami itu enggak nikah lagi gitu loh. Ternyata nikah lagi gitu loh. Berarti tujuan perempuan tersebut ngasih hadiah kan belum terwujudkan. Belum. Tujuannya belum terwujudkan. Kita lihat, wa kadzalika. Seperti pula lau qila lahu, kalau dikatakan kepadanya, inna fulanan asabathu faqah.
Si fulan tertimpa padanya faqah, apa faqah? Kefakiran. Tertimpa padanya kefakiran. Fa'atahu min ajli hadhil faqah, maka dia memberikan harta pada si fulan tadi karena dalam rangka dia faqah, miskin atau fakir. Ternyata apa? Summa tabayyana annaha lam takun. Fa innahu yaruddu alaihi shadaqatah. Ternyata apa? Nampak pada si fulan tersebut, ternyata si fulan tersebut orangnya bukan orang miskin, bukan orang fakir. Maka dia mengembalikan sedekah tadi kepada yang ngasih tadi itu. Faham maksudnya nih? Jadi apa? Jadi seperti ini perlu diperhatikan baik-baik. Karena apa? Karena posisinya barakallahu fikum belum terwujudkan apa yang dia inginkan. Dia kan ingin bersedekah kepada orang fuqara masakin. Ternyata dia enggak tahu. Ada orang dia pakai bajunya compang-camping, duduk di pinggir masjid. Dikasihlah sama dia sedekah 10 juta. Ternyata dia orang kaya gitu loh. Paham ya? Ternyata dia orang kaya. Nah, punya Avanza, punya mobil yang besar itu namanya Pajero. Paham ya? Macam-macam. Nah, berarti dia belum tertunaikan apa yang diinginkan. Belum tertunaikan apa yang diinginkan. Yang diinginkan kan dia pengennya sampai ke fuqara masakin, tapi ternyata enggak sampai. Balikkan. Paham ya? Itu permasalahan perlu diperhatikan karena sesuatu yang dia inginkan belum terwujudkan, Nah, kita lihat lagi. Mas'alatun, permasalahan yang baru. Akhadha rajulun min akhar asalan liyabi'ahu lah. Ada orang mengambil dari orang lain madu, masalah madu ini ya. Liyabi'a lahu, agar dia menjual untuknya. Faqala lahu sahibul asl, pemilik madu mengatakan kepada dia, qimatul kilo minhu 100 riyal. Sekilonya harganya 300 riyal. Fa idza bi'tahu bi ziyadatin an dzalik, kalau kamu menjualnya dengan harga lebih, falaka ziyadah, tambahan lebihnya itu untuk kamu. Selebihnya untuk kamu. Barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Jadi ada orang ngomong gini, ada orang mengambil madu ke tempat orang lain mau jualkan. Pemilik madu mengatakan ini harganya sekilonya 300 riyal. Kalau kamu bisa jual lebih dari itu, lebihnya untuk kamu gitu loh. Paham belum ini? Madunya asli, madu asal Yamani. Apa namanya itu? Sidr. Madu sidr asli kan harganya mahal. Nah, kita lihat fa asbaha yabi'ul kilo bi 350 riyalan. Akhirnya orang ini jual sekilonya 350. Belum. Jual sekilonya harga berapa? 350. Berarti lebihnya berapa? 50 lebihnya. Perhatikan, lebihnya 50. Ma hukmu hadzal bai' wa madza 'alaihi? Apa hukumnya? Jual beli seperti ini dan apa hukumnya, bagaimana, boleh atau tidak? Wal jawab annaqul, jawabannya idza wakkalahu fi bai'i syai'in asal misalkan au ta'am au ghairdalik, kalau ada orang mewakilkan kepada seseorang untuk menjual barang dia, madu, makanan atau yang selainnya, mewakilkan. Kamu mewakilkan masih nyuruh, tolong jualkan barangku ini, tolong jualkan maduku ini, tolong jualkan makananku ini, nyuruh gitu. Wa qala lahu, dia mengatakan bi'hu bikadza wa mazada falak. Jualkan motorku ini dengan harga 5 juta. Kalau lebih, selebihnya untuk kamu. Ternyata sama dia dipoles motornya, dilap, dicuci dulu, kemudian dia dikasih kit ya, mengkilat lah pokoknya. Dijual laku 6 juta. Berarti 1 juta milik siapa? Milik yang jualkan. Itu boleh. Boleh atau enggak seperti itu? Boleh kan, untung kan? Perlu diperhatikan ini. Paham ini, Bang? Ini ada madu asli, ori. Perasan pertama tanpa campuran, tanpa fermentasi, paham ya? Pokoknya ada sanadnya. Sekilo berapa? Sekilo 100.000 kata dia. Tolong dijualkan. Tolong dijualkan kata dia. Barakallahu fikum. Akhirnya sama si orang yang diminta tolong ini jualkan laku 150. Yang 50.000 milik siapa? Milik yang jualkan. Paham belum? Itu boleh seperti itu ya. Dan seperti ini, transaksi seperti ini banyak sekali. Transaksi yang model seperti ini sangat banyak sekali. Karena dia saking sibuknya dia nggak bisa jual.
Enggak ada waktu lah, taruhlah enggak ada waktu. Nah, barakallahu fikum, akhirnya dia nyuruh orang lain jualkan, orang lain apa? Jualkannya lebih-lebihnya milik orang lain yang jualkan tadi itu. Mahum insyaallah saya? Kita lihat lagi. Kata beliau, fala ba'sa bihi, enggak masalah. Lakin bisyartin, ini penting, tapi dengan syarat an yakunal bai' alladhi wakkalahu 'aliman bi si'ri as-suq. Dengan catatan penting ini, dengan catatan penjual tersebut, na'am barakallahu fikum, alladhi wakkalahu, yang dia telah mewakilkan kepadanya tahu tentang harga pasar, enggak sembarangan. Harga pasarannya berapa? Pasarannya harganya taruhlah, na'am barakallahu fikum 70 juta taruhlah harga pasarannya. Paham ya? Nah, ternyata ini orang ini minta tolong jualkan, na'am barakallahu fikum, mobil Karimun bekas ini, Karimun yang kecil itu, mini. Mobil Karimun tolong dijualkan harga, nah barakallahu fikum 50 juta kata orangnya. Nah, yang diwakilkan ternyata tahu harga pasar dia, harga pasarannya masih 70. Wah, dia mau siap katanya, siap katanya. Dijualah sama orang ini, sama yang diwakilkan ini, dijualkan. Kata dia, berapa Pak tadi Pak? Pokoknya ana maunya 50. Kata orang yang punya mobil tadi. Mobil Karimun ya bekas ya. Nah, kata si yang diwakilkan ini siap katanya. Dijualah sama dia. Paham ya? Laku berapa? 70. Laku 70. Untung berapa Pak nih? 20 juta kipas-kipas. Paham ya? Akhirnya apa? Datang kepada pemilik mobil. Alhamdulillah sudah kami jualkan 50 juta. Laku berapa? Ya terus terang aja laku 70. Yang 20 buat antum aja. Kan gitu biasanya. Paham ya? Karena posisinya dia inginnya 50 yang penting. Taunya 50 gitu ya. Selebihnya ya udah milik yang menjualkan. Itu enggak masalah seperti itu ya, enggak masalah. Tapi jangan minta lagi sama yang punya mobil. Tapi minta dikit lagi lah. Sudah untung 20 juta minta lagi dia. Jangan. Paham ya? Itu perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Li'anna al-insana qad takunu 'indahu sil'ah qad malla minha wa ta'iba minha. Fa nam barakallahu fikum yuwakkil syakhsan fi bai'iha. Karena terkadang orang itu dia sudah punya pandangan harga, ya punya apa? Punya barang, dia punya barang, sudah capek sekali dengan barang tersebut, sudah bosan, capek, akhirnya dia mewakilkan orang lain untuk menjualnya. Taruhlah dia sudah saking udah 5 tahun, 10 tahun pakai motornya Jupiter terus misalkan ya. Jupiter Z yang pakai itu aja, paham ya? Enggak pernah ganti-ganti, bosan dia. Paham ya? Bosan, akhirnya nyuruh orang jualkan, tolong jualkan Jupiter Z anak ini, kelahiran 2007. Nah, barakallahu fikum, kemudian Jupiter Z yang Burhan. Berapa mintanya? Kalau nasih mintanya 6 juta saja. Nah, nanti selebihnya buat antum. Sama dia dijual laku 8 juta. Dijual online laku 8 juta. Berarti apa? 6 juta tambah 2 juta, 8 juta kan? Yang 2 juta milik yang menjualkan, selesai. Paham belum? Ini perdagangan sah nih ya, boleh seperti itu ya? Boleh, nah. Contoh yang lain ada enggak? Contoh yang lain banyak. Orangnya di Jakarta, punya tanah di Jogja. Nah, dia nyuruh orang Jogja tolong jualkan tanah ana yang dekat Malioboro. Per meter sekarang udah 5 juta misalkan. Per meter berapa 5 juta. Lah luasnya berapa luasnya? 1000 meter. Pokoknya ana taunya, nah barakallahu fikum, tanah tersebut upayakan dijual bisa laku, na'am barakallahu fikum, taruhlah 1 M misalkan. Sama dia ngomong kayak gitu. Kata si wakil yang Jogja ini, siap. Nanti kalau lebih bagaimana? Lebihnya buat antum. Ternyata dijual laku 1 M 500. 1 M setengah. 1 miliar 500 juta. Masya Allah lumayan berarti ya. Nah, dijual laku 1 miliar 500 juta. Paham ya? Akhirnya apa? Ya udah. Kasihkan 1 M ini orang yang punya tanah di Jakarta tadi itu 500 juta diambil sama dia. Dapat Avanza baru atau bekas? Bisa dapat baru itu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya transaksi seperti itu boleh, intinya itu. Transaksi seperti itu diperbolehkan. Untuk mengambil untung dari jualan tadi itu enggak masalah, intinya tahu harga yang dipinginkan oleh pemilik barang. Itu utaranya. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fiik, fa idza qala lahu khudh hadhihi sil'ah bi'ha bi 100. Ambillah barang ini, jualah harga 100. Wa mazada fa huwa lak. Kalau lebih buat antum. Kalau lebih selebihnya buat kamu katanya. Ternyata dijual laku 100 lebih. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum, wa mazada fa huwa lak. Wa 'arafa al-wakil anna hadzal rajul laysa 'indahu 'ilmun bil as'ar. Ternyata orang yang diwakilkan ini, yang diwakili ini, orang yang nah barakallahu fikum
ditugaskan untuk menjualkan barang ini, paham loh? Paham misalnya ya, orang yang ditugaskan, yang diwakilkan untuk menjualkan barang ini, ternyata dia apa? Tahu kalau pemilik barang itu nggak tahu harga itu loh. Pemilik barang ini di rumah terus, selama corona sekian 4 bulan lockdown terus di rumah terus. Jadi nggak tahu harga pasaran bagaimana, nggak tahu nih ya. Paham ya? Taunya ya bagaimana caranya dijualkan barang tadi itu. Nah, kita lihat sini. Ternyata orang yang ditugaskan, yang diwakilkan untuk menjualkan barang ini tahu kalau pemilik barang itu nggak tahu harga gitu loh. Fa'alaihi an yubayyinlah. Nah, maka dia tetap nggak boleh diam, tapi menjelaskan kepada pemilik barang. Pak, ini kalau harga pasaran sekian, Pak. Bagaimana? Namanya nggak masalah, pokoknya anak pengennya dijual 50 juta saja. Karena ini bekas, kemarin habis dipakai kecelakaan. Nah, barakallahu fikum, pokoknya anak tahunnya 50 juta. Pasarannya sih masih laku 70, Pak. Enggak masalah kalau ternyata antum jual laku 70 buat antum sisanya. Clear enggak seperti itu? Clear. Ternyata dijual laku 70 juta, karimun, keluaran lama lah, paham ya? Dijual laku 70 juta. Berarti yang 20 juta milik orang yang jualkan, selesai. Mohon soalnya ya. Seperti ini terjadi enggak, Husain? Terjadi. Nanti antum mungkin sekarang belum merasakan, nanti kalau antum sudah berkeluarga, terkadang seperti ini dibutuhkan. Jualkan barang orang lain tapi dapat untung gitu loh ya. Nah, karena yang namanya ma'isyah, bisnis itu kan diperbolehkan selama tidak ada penipuan, gharar, riba atau yang semisalnya. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Fayaqul ya fulan as-sil'ah tusawi mi'atain. Ini barangmu ini, wahai fulan, barangmu ini kalau dijual lakunya 200. Tadi kan nyuruh berapa tadi? Ambil barang ini juallah berapa? 100. Ternyata dia enggak tahu harga pasar. Selama 4 bulan lockdown di rumah terus. Ternyata harga pasar udah naik harganya. Paham belum? Nah, orang yang di luar ini yang suka di pasar tahu harganya itu masih laku 200, ngomong, "Ya fulan, barang antum ini kalau dijual masih laku 200 di pasaran." Jelaskan gitu ya. Fa idza qala sahibus sil'ah, kalau pemilik barang mengatakan, "Wa in yakun amr kadzalik." Kalau seperti itu keadaannya, bi'ha bi mi'ah famazada falak. Pokoknya kalaupun seperti itu, ana enggak mau tahu. Antum jual 100, sisanya lebihnya buat kamu. Jadi dia dikasih tahu harganya 200 masih laku di pasaran, kata pemilik barang, pokoknya ana enggak mau tahu. Kamu jual 100, selebihnya buat antum. Ternyata dijual benar laku 200, bahkan 250. Berarti untung berapa? 150. Ya udah milik yang jualkan. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahumma musta'an. Naam. Kita lihat sini. Fa hina idzin yabi'uha bima tusawi fis suq. Maka pada waktu itu pula dia menjual dengan harga yang sama di pasar. Walau balagha 300 atau 400, walaupun sampai 300 bahkan 400. Nah, wa yaruddu ila malikiha al-mi'ah. Tetap dia mengembalikan kepada pemiliknya 100 saja. Paham belum? Tetap mengembalikan 100 saja. Paham soalnya? Alati istarataha li nafsi, yang dia mensyaratkan untuk dirinya. Paham belum? Sudah dikasih tahu kalau pasarannya masih 200, dia ngeyel. Bukan ngeyel, istilahnya apa ya? Kasihan lah. Ya pokoknya terserah lah. Ana tahunya harganya 100, tapi kalau harga pasarnya masih 200 silahkan. Pokoknya selebihnya buat antum. Ternyata bukan hanya 100 saja. Ternyata pasar macam-macam. Dijual di sini nawar, ada nawar 200, yang sini ada nawar 300, yang sini 400. Ternyata dijual sampai laku 400. Sisa berapa berarti? 300. Ya udah milik yang jualkan. Pemilik barang hanya dapat 100, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Kalau udah sepakat seperti itu, pemilik barang enggak boleh ngomel-ngomel ya. Enggak boleh ngomel-ngomel. Enggak boleh, wah ini tadi kalau berangkat sendiri mungkin untung banyak. Itu urusan pemilik barang. Pemilik barang kan sudah mewakilkan ke orang lain untuk jualkan. Jadi ternyata dijualkan laku banyak, ya udah. Ridho. Kesepakatan pertama itu. Naam. Mafhum soal ini? Abdullah mafhum? Nah, ini penting ya ini. Masalatun, satu permasalahan, hasalah haditsun baina sayyaratain. Terjadi kecelakaan antara dua mobil. Naam. Terjadi kecelakaan antara dua mobil. Nah, barakallahu fikum, terjadi kecelakaan antara dua mobil. Kita lihat. Fa qadimat syarikah ta'min lirrajul alladhi waqa'a 'alaihi al-hadits ikhtiyarain. Akhirnya apa? Datanglah perusahaan asuransi, memberikan asuransi kepada orang yang telah terjadi padanya kecelakaan.
dikasih dua pilihan. Imma an tusallih lahu sayyarah, imma diperbaiki mobilnya, wa imma an tu'tiyahu mablaghan. Imma kamu memberikan apa? Mablagh. Mablagh itu uang ganti rugi. Orang tabrakan itu biasanya. Fakhtaral mablagh, kemudian dia milih mablagh, milih ngasih uang ganti rugi. Ilman bi anna taslih sayyarah aqall min al-mablagh al-mu'ta lahu. Karena dia tahu kalau cuma memperbaiki mobil itu lebih murah daripada barakallahu fikum, lebih murah daripada apa? Daripada memberikan uang ganti rugi yang diberikan padanya. Min syarikati ta'min, dari apa? Dari perusahaan asuransi tadi itu. Fama yaf'al bil mablagh mutabaqi. Artinya apa? Kemudian apa yang dia perbuat dengan harta ganti rugi yang sisa tadi itu? Hal yusrifuhu ala nafsih, apakah boleh digunakan untuk dia pribadi, atau fil masalihil 'amah, atau digunakan untuk kepentingan umum? Belum. Ada dua kemungkinan. Kan ada orang tabrakan mobil, terjadi tabrakan antara dua mobil. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemudian pemilik perusahaan asuransi itu ngomong mau ganti rugi atau diperbaiki mobilnya. Paham ya? Dia tahu kalau memperbaiki mobil itu lebih murah daripada barakallahu fikum, ganti rugi diperkirakan itu lebih murah kalau langsung memperbaiki mobil langsung itu ya. Ternyata uangnya sisa. Ternyata dia milih apa? Milih ganti rugi, tapi ternyata setelah digunakan sisa. Sisanya bagaimana sisanya ini? Boleh enggak dimanfaatkan pribadi oleh perusahaan tadi itu, atau diserahkan kepada kepentingan umum? Mafhum soal ini, Bang? Diberikan pada kepentingan umum atau diserahkan kepada barakallahu fikum kepentingan umum atau untuk pribadi boleh. Al-jawab, an-naqul, jawabannya kita katakan nahnu la nuqir at-ta'min 'ala sayyarat wal amlak wa ma asra dzalik. Kata beliau, nahnu kita la nuqir, tidak akan pernah mengakui dan memberikan kepada asuransi terhadap mobil-mobil tersebut dan kepemilikan wa ma asra dzalik. Bal nara annahu minal maisir muharram. Ini termasuk apa? Termasuk perjudian yang haramkan ini. Perusahaan asuransi ini gayanya menolong itu gayanya. Paham ya? Padahal dia di situ nanti ada unsur apa? Ada unsur perjudian yang diharamkan. Karena buktinya ada apa? Ternyata ada sisanya. Paham ya? Kita lihat di sini, li'annahu aqdun yaj'al al-muta'aqidain baina ghanim wa gharim. Karena di sini ada akad transaksi yang menjadikan apa? Yang dia menjadikan antara dua orang yang melakukan transaksi tersebut, barakallahu fikum, antara ghanim untung, gharim dan rugi. Wa hadha huwa haqiqatul maisir, inilah hakikat daripada perjudian, ada yang untung, ada yang rugi. Lakin idza waqa'a min ghairi syarikat ta'min, tapi kalau ini terjadi selain dari apa? Dari perusahaan asuransi, misal an yastalih al-mu'tadi wal mu'tada alaih, seperti adanya perdamaian antara yang menabrak dan yang ditabrak, paham ya? Ada perdamaian ala iwadin, perdamaiannya dibangun di atas iwad, itu ganti rugi, li islah sayyarah, untuk memperbaiki mobil. Fatusli sayyarah, kemudian dia memperbaiki mobil bi aqal, dengan harga yang lebih sedikit. Fahal yalzam sahibus sayyarah an yarud ma zada 'ala al-mu'tadi, apakah harus pemilik mobil itu mengembalikan sisa uang yang apa? Yang diberikan oleh orang yang nabrak tadi. Jadi gini, ada mobil tabrakan dengan motor, taruhlah gitu ya, mobil tabrakan dengan motor. Ternyata mobilnya ngeremuk gitu loh ya. Nggak tahu bagaimana kisahnya, yang jelas mobil tabrakan motor, tabrakan ini ya, tabrakan langsung apa, motornya nggak tahu kecepatan berapa, tembus itu, bus itu, motornya langsung 12 sana, langsung motornya bablas. Kemudian apa, mobilnya apa? Kaca depannya remuk. Tapi orangnya masih hidup itu orangnya. Aneh kan, mungkin pakai pakaian yang sangat bagaimana, Allah Ta'ala selamatkan lah intinya. Orangnya ya cuman sakit-sakit biasa, luka-luka lecet-lecet itu, akhirnya damai. Bagaimana ini? Yang salah siapa? Yang salah mobilnya. Anak enggak ngapa-ngapain udah ditabrak katanya. Paham ya? Padahal ya mungkin kemungkinan besar ada yang salah, jelas ada yang salah ya. Yang nabrak ini mobil, yang tabrak motor, paham ya? Tabrakan ternyata mobilnya yang remuk, motornya juga lecet-lecet sedikit, tapi orangnya masih hidup semuanya. Damai.
Ya udah kalau gitu daripada nanti ada polisi kita damai aja lah. Ya bukan hanya damai itu tapi ganti rugi ini motornya nih. Walaupun enggak remuk tapi peleknya patah ini. Paham ya? Ganti rugi. Ya udah. Daripada ribut minta kasih 1 juta untuk ganti pelek katanya. Ganti pelek kasih 1 juta. Damai udah, mobilnya masih jalan juga, motornya pun dituntun karena peleknya patah. Paham ya? Nah, dibawa ke bengkel, peleknya harganya cuma 250. Sisa berapa? 600? Sisa berapa? Sisa 750 ya? Ya kan? Ya enggak? Bener kan? Nah, 750 dibalikkan lagi kepada yang nabrak mobil tadi itu, yang pemilik mobil tadi itu, atau boleh dimanfaatkan? Kita katakan boleh dimanfaatkan. Karena sudah sama-sama damai dengan harga, dengan uang yang diberikan tadi itu. Nah, kita lihat sini. Hadza fi tafsilin, ada rinciannya. Idza qala khudh hadza aslih bi sayyarah. Ambillah uang ini, perbaikilah mobilmu. Fa innahu yalzamu idza zada ma'a ta'ala ma aslah bi sayyarah an yarud zaid. Kalau seperti ini keadaannya, selebihnya tersebut setelah diperbaiki motornya atau mobilnya lebih, maka lebihnya dikembalikan kepada pemiliknya. Wa in kanatil mas'alah musalahah. Nah, walaupun permasalahan ini adalah perdamaian. Ini dalam rangka untuk intinya berhati-hati aja yang seperti ini ya. Ambillah uang ini untuk memperbaiki mobilmu. Ternyata diperbaiki, uangnya sisanya itu lebih baik dibalikkan kepada pemiliknya. Itu maksudnya seperti itu. Haitsu inna hadzal ladzi hasala kana bi'udwani. Dengan catatan, nah sesungguhnya sebenarnya kejadian ini terjadi dengan perbuatan kejahatan dia. Fa innahu la yalzam alladhi akhadahu an yaruddah. Kalau seperti ini keadaannya, nabraknya sengaja atau yang semisalnya tadi itu, maka tidak diharuskan yang mengambil uang ganti rugi tadi itu mengembalikannya walaupun sisa. Wa nadhiru dzalika qaulul fuqaha rahimahumullah, dan yang semisal itu adalah ucapan al-fikih rahimahullah taala, lau a'ta syakhsun malan, kalau ada orang memberikan uang ke orang lain liyahujja bihi fazad, untuk berangkat haji, ternyata sisa uangnya. Fa in kana qala lahu, kalau seandainya pemilik uang tadi yang ngasih tadi mengatakan khudh hadzal mal, hujj bihi artinya apa? Ambillah harta ini, berhajilah kamu dengannya. Fazyadah lil haj, maka lebihnya untuk orang yang haji dari itu. Wa in qala khudh hadzal mal, hujj bihi, ambillah harta ini untuk berhaji dari uang tersebut, fazyadah turja' ilal mahjud anhu, maka uang kembaliannya, uang lebihnya itu dikembalikan kepada orang yang menghajikan. Beda atau sama dengan pertama ini? Perhatikan kasusnya ini. Jadi yang pertama ini ada orang kasih uang untuk digunakan untuk haji. Paham ya? Tak kasih uang nih untuk haji katanya. Paham ya? Ternyata lebih. Nah, lebihnya itu boleh dimiliki orang yang dikasih uang tadi itu. Nah, kalau yang kedua, ambillah uang ini, ambillah dari uang ini untuk haji. Berarti diambil cukupnya untuk haji, sisanya dibalikkan lagi gitu loh. Paham belum? Kalau yang pertama kan langsung enggak ada, ambillah bagian dari uang ini, enggak ada. Paham ya? Ini tak kasih uang untuk haji. Umum langsung, anak kasih uang itu haji. Ternyata dipakai untuk haji, sisanya diambil enggak masalah. Kalau yang kedua enggak, ambillah dari uang ini, dari uang menunjukkan sebagian, ambillah dari sebagian uang ini untuk haji. Berarti diambil cukupnya untuk haji, sisanya dibalikkan kepada pemiliknya. Paham salah ya? Seperti itu. Barakallahu fiikum, berarti sudah kita selesaikan. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.